sekaligus mengantar adik. Iya. Pak mewakili keluarga Pak Umar Samudi. Isi. Karena dia mau membuat sejarah seperti biografinya. Biografi. Oh iya bagus itu, memang Pak Umar luar biasa. Di dalam kiprahnya beliau dalam organisasi Ikatan Notaris Indonesia maupun Ikatan Pejabat Pembuat Tanah. Ini dari ini mau menggali sumber, salah satunya Pak Triagus. Saya salah satu saksi yang masih hidup, gitu, yang betul-betul beliau itu luar biasa. Beliau ini kan ada. Oh, ini belum mulai tadi ini kita ngomong gitu ya. Menapa menikah, beliau itu yang perlu kita contoh. Ya. Apa? Beliau itu di dalam kehidupan dia, beliau. Kalau saya lingkupnya organisasi dia. Apa yang dipunyai kalau iso di organisasi? Luar biasa. Saya pernah kita pengen punya kantor bersama. Beliaunya itu ngendiko, saya punya Pak Tragus di Ngasem. Ngasem ikan jalan pergi. Elita. Ikan tingkat ngel. Saya masuk terus udah bagus, strategis. Tapi kendala kita adalah apa? Parkiripun. Gitu. Tapi Pak Umar itu luar biasa. Saya praktek tahun 88, gitu. Iya. Bukan. Kita masih cabangnya Jawa Tengah. Kita masih Jawa Tengah. Kemudian tahun 96 itu kita ada murid di Jogja. Terus kemudian saudara kaget kalau kita masih gabung dengan Jawa Tengah. Milo saudara merasakan untuk bisa berdiri sendiri. Nah, cuman syaratnya memang belum memungkinkan karena Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo, menika anggotanipun kira saking sekawan. 4 orang, 5 orang, kira saking 5 orang. Sehingga tidak dimungkinkan. Nah, tapi saya pada waktu itu diminta oleh Pak Harun Kamil sebagai tim sukses, tim sukses. Saya kebetulan sebagai ketua panitia kongres lagi. Ya, Jogja itu tidak sombong karena begini, pada waktu itu Pak Wawan Setiawan yang ketuanya, ini kongres-kongres sebelumnya rugi loh Pak Triagus, kan gitu. Nah, dengan kekompakan Jogja, teman-teman, itu kongres yang di Jogja 96 itu kita bisa, kalau tidak salah kita bisa misalkan waktu itu loh, kalau tidak salah 68 atau 86 juta yang kita berikan kepada usaha. Luar biasa itu. Nah, itu antara lain menikah. Pak Umar itu apa-apa ya terus terang nyengkuyung gitu loh. Artinya nggak Pak Umar itu kan senior gitu. Pak Umar itu kan dengan Pak Suryanto Partaningrat, Pak Ma'ruf, Suprapto, TNG, lajeng Pak Daliso dan seterusnya itu kan benar-benar senior. Nah, saya pada waktu yang muda itu saya dengan Pak Felix pada waktu itu. Kita kompak dengan Pak Felix menika notaris Bantul, notaris Bantul, dan ada Pak Agus Hanafi segala macam itu, ada Pak Nuh. Nah, saya kira Pak Said praktek tahun ini. Saya 2000 ya Pak. 2000. Tapi waktu kongres kan saya ikut panitia. Ya seperti Mas Bimo. Mas Iya. Bimo itu yang pegang mercy saya. Ben iso nyupiri Pak Menteri Pak Menteri itu. Yudo itu lucu. Mas Yudo, sudah nyupiri saya. Kok ben iso ngomong ben aku iso diangkat gitu. Wah, aku kok dikoni Pak Tragus, aku ditugas orang, aku tak mentur Pak Tragus. Ternyata ya itu. Mas Bimo masih belum praktek, Mas Wahyu belum ya, Mas Wahyu belum. 2006. Terus menikah itu dah. Saya terkesan dengan almarhum. Ya, kita itu orang muda di bawah bimbingan ada Pak Ma'ruf, Pak Umar, Pak Sinten, Pak Suryanto Partaningrat dan sebagainya. Kita tuh
Ya kalau diutus kemana-mana ya kita dengan Pak Felix dengan satu saat Pak Umar itu diutus bukan terus kemudian tidak. Kita itu dulu pada waktu tahun berapa saya lupa. Mungkin pada waktu itu Mas Said pakai Starlet. Jakarta. Sakit aja, Jakarta. Pada waktu itu Pak Umar ngerti Pak Terkus berangkat. Nah, dulu itu nyuwun sewu belum ada kas organisasi, biaya kita sendiri Mas. Ya, dan kita ikhlas. Betul. Pada waktu itu kereta api penuh nggak ada, pesawat nggak ada. Pak Umar, Pak Terkus, saya mau pakai mobil dengan almarhumah, dengan rumah. Nah, saya pada waktu itu juga dengan mobil itu sudah nyopir Mas Yudo gantian sama Mas Arifin, ya dulu staf saya itu yang dulu pemain bola itu. Nah udah kita kan kita ketemu. Iya, luar biasa. Saya terus terang ya, saya kagum dengan beliau pada waktu itu hebat. Artinya Pak Umar tuh tidak pernah ngendiko yang macam-macam. Ya, tidak pernah menonjolkan diri menurut saya ya. Tapi kalau itu memang jadi tugasnya, tanggung jawabnya ya dikerjakan. Ini yang harusnya menjadi contoh. Nah, ini teruskan sama Mas Anies. Nah inilah yang menopang pengorbanan Pak Umar menikah sangat luar organisasi. Lajeng sami pun apa-apa terus dah di hotel saya. Kadang-kadang kalau kita hanya beberapa orang ada di kantor, di kantor. Jadi apa ya, perjuangan Pak Umar di organisasi itu luar biasa. Dan itu mudah-mudahan menjadi amalnya Pak Umar ya, dan dicatat sebagai pahala yang dari Allah. Luar biasa Pak Umar, luar biasa. Nah menikah kemudian yang saya petik dari Pak Umar menikah keikhlasannya Pak Umar. Pak Umar tidak pernah ngitung ya aku wis ngene. Kalau itu memang sudah jadi tanggung jawabnya, apapun itu ya, kalau kita sudah menerima amanah ya kita harus kerjakan amanah itu dengan kondisi semampu kita. Pak Umar, saya tidak karena penjenengan putranya terus kemudian saya memang kenyataan ya, saya itulah yang saya contoh dari Pak Umar berkaitan dengan kalau kita diserai tugas atau kemudian tanggung jawab di organisasi dan kita sanggup. Pak Umar itu selalu dalam penilaian saya, nah ini tanggung jawabku kok, ini amanah dari anggota, ya sudah saya laksanakan dengan baik-baiknya. Ini yang saya nyuwun sewu, saya catat. Nah ini harus diteruskan. Jogja itu kecil ya, Jogja itu kecil, makanya saya setback lagi ke belakang lagi, yang ketika kemudian kita di anggaran dasar rumah tangga tidak mungkin kita itu bikin pengda sendiri, dulu belum pengda. Nah, kita itu kan lepas dari jabatannya. Harusnya saya tidak bisa. Nyun sewu, harusnya tidak bisa itu karena memang tidak memenuhi menikah yang tadi Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo belum ada 5. Tapi saya wobi dengan Pak Harun Kamil, karena Pak Harun Kamil minta saya jadi untuk mensukseskan beliaunya menjadi saya juga matur pada Pak Harun Kamil. Saya malah nyun sewu, saya malah diminta untuk oleh Pak Harun, kalau saya nanti jadi ketua Pak Terkus, saya minta untuk jadi ketua bidang, salah satu ketua bidang. Itu Pak, saya bilang begini, Pak Harun Kamil matur nuwun, tapi saya tidak, karena amanah harus dalam bawa di sini, harus pengda sendiri. Saya hanya minta soal Pak Harun Kamil.
bahwa nanti kalau Pak Harun Kamil menjadi ketua ini pusat, saya mohon keinginan kami semuanya diakomodir. Siap Pak. Waktu itu Pak Harun Kamil jabatannya menapa Pak? Nah, calon ketua ini. Pusat. Iya. Jadi saya diminta untuk, karena kongresnya di Jogja. Jadi waktu itu kan yang paling gede hotelnya itu kan Ambar Rukmo. Di lantai 6 atau lantai 8 saya tidak tahu, pokoknya yang di atas itu. Nah itu. Nah, pada waktu saya ngatur sama Pak, memang dari anggaran saya rumah tangga tidak memungkinkan. Kami usul, bukan saya aja. Ya, kami usul. Bagaimana Pak Trubus kalau ini? Nah, saya mohon ada kebijakan yang itu asal tidak merugikan siapapun. Oleh karena itu saya mohon untuk digabung. Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo digabung. Cabang sendiri, namanya Bakul Gundul. Nah, makanya saya kualat jauh Gundul. Bakul Gundul kan Bantul, Kulon Progo, Gunung Kidul. Nah setelah ada lebih dari 5, mereka melepaskan diri jadi cabang sendiri-sendiri sampai akhirnya terus banyak sekali. Lah menikah. Nah kemudian Pak Harun Kamil pada waktu itu oke. Nah alhamdulillah Pak Harun Kamil menikah terpilih jadi ketua umum. Dulu calonnya cuma 1 atau ada yang lain? Enggak. Dulu itu yang rival yang paling ya Pak Harun Kamil. Sama Pak Wawan. Pak Wawan itu kan incumbent. Ya, Pak Wawan juga masih ingin sebenarnya. Ya. Bahkan sampai sekarang saya dengan Pak Wawan itu masih japri-japrian. Jadi beliau sudah yuswa 78 kalau enggak salah. Masih japrian dengan saya, sering diskusi mengenai kondisi menikah kondisi notaris saat ini. Yang memprihatinkan gitu. Ya. Dulu Ya. Pak Sri Sultan itu juga perhatiankah Sama terhadap organisasi ini? Pada waktu kongres. Pada waktu kongres di Jogja, kita diterima, kita makan malam di Pagelaran. Dan sambutan beliau itu dikira cara tertentu yang membuatkan saya, karena John Tulung pada waktu kongres di Jogja itu ada indikasi calon itu main uang, mana politik. Ngerso dalam itu kita itu audensi. Saya itu dengan Ngerso dalam kan cedak ya, waktu itu lulus bareng saya untuk S1-nya. Walaupun dia 15 tahun. Jadi terus kemudian beliau ketua Kadin, saya sering ditimbali untuk memperkuat sepak bola komi di komite Kadin di. Tapi saya tidak sebagai kiper, saya diminta untuk sebagai gelandang untuk umpangi Ngerso dalam. Jadi Ngerso dalam itu bagus main bolanya dan napasnya juga bagus. Itu hubungan jadi hubungan organisasi ini IPAT DIY itu dulu dengan pejabat-pejabat ya itu sangat luar biasa. Sama pun dengan Pemuda DIY, saya punya akses di sana gitu. Kemudian pada waktu dengan Polda, dengan Kajati, dengan kita tuh bagus. Jadi tidak pernah ada masalah yang kemudian tidak bisa diselesaikan. Nah sekarang tuh anggotanya banyak, dan kadang-kadang menurut saya pendidikan lulusannya juga dari macam-macam yang belum tentu kualitasnya sama. Akhlak itu. Wah ya itu kan semuanya berawal dari akhlak. Ya. Jadi kayaknya yang saya mudah-mudahan salah Pak. Saya itu sampai sekarang saya itu mikir, saya bilang pada waktu degradasi mungkin Pak Said masih ingat, udah berapa mungkin 10 tahun yang lalu degradasi notaris luar biasa. Zaman saya dulu sebelum itu 10 tahun itu, itu notaris itu dihargai luar biasa. Apa kata notaris itu yang benar? Iya. Saya itu nyun sewu
ya waktu itu diundang untuk transaksi di rumah di desa Utiwedo Martani itu udah jam 11. Kemudian kita bacakan, kita selesai. Protap saya itu kan mesti apa yang saya bacakan, ingkang kula wasaken wau menapa ingkang wonten badhipun ribah. Ngaten ya. Nah, terus oh mboten, ya mboten menika kanthi Praliana dol tinuku ngaten ya. Menika sampun sampun mboten kah mandak lali lho nggih. Udah, sudah terus dan tawasto kita mau pulang sampun rampung. Notaris nyuwun pangapunten. Pun aturi daru yen. Wis tuh koyo apa namanya? Kayak pesta. Pesta. Iya. Kita masih jam 11 tangan. Tapi kita kan diam seolah menikmati yo ketoke kamu gitu loh. Karena kita ngegani gitu loh. Waduh, ini kan masak sinten nih kok saya sangat deh, wah seneng banget. Dan juga pernah, ya, mungkin Pak Umar juga apa namanya karena jarak sosialnya menopang menikah besar. Kita pernah kok. Dan klien itu tidak punya duit, sampun pernah stokin mawar. Tapi suatu saat datang ke sini bawa hasil kebun, luar biasa. Artinya kita sudah ikhlas, tapi mereka juga kepengennya. Aku mau kebun, menikah Pak Tragus no hasil kebun piyambak kok repot-repot. Inilah penghargaan notaris, sekarang nggak ada itu. Ya, terus sama pun yang seperti Pak Umar, Pak Ma'ruf, ya, kemudian Pak Solan, Pak Tamilan, itu bisa menjadi contoh bahwa apa namanya? Kita sebagai notaris menikah kan diberikan kewenangan oleh negara untuk membuat akte, ya, untuk membuat perjanjian, ya, dalam bidang privat. Nah, yang membuat akte itu siapa itu sebenarnya bukan notaris. Kalau itu partai akte, yang membuat itu para pihak. Tapi notaris mengkonstatir kata pihak dalam bentuk akte otentik, lain dengan amtel akte. Kalau amtel akte menikah penyelenggaraan gabungan PT, rapat pemegang saham, tanggung jawab semuanya ada pada notarisnya. Yang didengar, yang dilihat, yang dialami itu ditulis. Nah itu kalau ada apa-apa, saya pernah pengalaman saya, undian bank menikah, iya undian bank menikah BPR itu mas, ya Pak anak tadi ada berapa Jawa Tengah barang itu. Nah itu kan saksinya kan dari bank-bank itu. Setelah itu saksi sah. Setelah selesai datanglah ke saya Pak Tragus, itu keliru gitu. Yang keliru siapa? Yang keliru kami Pak. Mohon dirubah, tidak bisa. Notaris harus berpegang, tidak dipakai lagi tidak apa-apa. Karena itu ada wartawan, ada mungkin yang sudah nyatet, aku putus kok jadi tidak putus, itu nanti tanggung jawab kita pidana. Saya sampaikan, loh tadi kan iya Pak, saya khilaf ini keliru, itu harusnya di bawahnya. Waduh, ya ampun, tetap tidak bisa, harus oh iya kan, ya tetap saya tetap dipakai terus karena itu apa namanya menikah kesalahan mereka. Dan jangan notaris terus kemudian karena takut tidak dipakai lagi kemudian menikah mengiyakan kehendak mereka. Notaris di pasal 15 Undang jabatan notaris tidak boleh berpihak. Dan kewenangan notaris adalah membuat akta otentik dan tidak boleh berpihak. Kita harus di tengah. Nah kita kembali kepada beliau almarhum. Dan kalau saya matur Pak Umar itu didukung sepenuhnya oleh Umar. Ini yang menjadi contoh saya. Saya bilang sama istri saya, karena kalau saya sudah di organisasi, sebagian waktu saya mesti untuk organisasi. Nah, istri saya contohkan juga, Bu Umar itu kemana-mana mendampingi. Walaupun John Sewu, Pak Umar tindaknya saja ngerkoso kone nganggo mobil cilik. Bu Umar ya gede, Pak Umar ya gede.
Pak Said kayaknya ikut kok waktu Ikut. ke Jakarta itu. Ikut. Kita ketemu di Daerah, Jakarta aja itu. Surabaya juga. Ya, luar biasa. Jadi kalau kita bicara menapa menikah almarhum, ya tidak ada habis-habisnya. Ya, karena Pak Umar, Pak Sinten, Pak Soeharto sudah situ. Kemudian Pak Ma'ruf juga sudah situ, Pak Hengki juga situ. Ya mungkin yang bisa dimintai untuk mungkin Pak Nukman, tapi Pak Nukman dengan saya kan jauh. Usia. Betul, kalau usianya Dekat. betul, usianya malah tua Pak Nukman, tapi Oh, untuk ya. praktek saya duluan. Oh. Jadi Pak Nukman menikah waktu pensiun itu ketika aku selawi tahun Mas aku jadi saya itu 32 tahun. Iya. Terus prakteknya lebih duluan saya dengan Pak. Pensiunnya duluan Pak Nukman. Tapi saya dengan Pak Nukman juga kompak pada waktu itu. Jadi Jogja menikah. Ini saya mungkin Pak Said ini jadi saksi dan beliau salah satu yang mendukung keguyuban Jogja. Menikah Jogja itu kecil. Tapi kalau ada pemilihan ketua umum, calon-calon itu tidak ke sini. Soan dulu. Ya sowan Jogja, bukan sowan Pak Trakus tuh. Iya. Iya, bukan. Iya, Pak Ngestu. Bukan. Saya pernah, ya kalau saya bilang tidak. Saya pernah Yualita itu yang sekarang jadi ketua umum. Itu sampai datang itu duduk di situ sampai 3 kali datang. Waktu itu mau ketua IPA. Saya sampaikan, aku kan dukung Mbak Nengket IPA. IPA itu ibarat benang kusut. Kalau masuk hutan, belantara itu mau keluar lewat mana bingung. Mbak, kita perempuan. Jangan korbankan itu. Tanya Mbak Rita. Iya, Pak. Datang lagi ke sini. Aku tetap Mbak Rita. Sampai 3 kali. Aku kan adikmu Thomas, atau didukung. Aku dukung nek marake kowe ngerkoso. Saya bilang gitu. Akhirnya saya bilang kepada, nah ini tak dukung. Nah ini tak dukung. Masuk ke ini. Iya, artinya kalau nanti pemilihan ini saya dukung. Oke. Milo pada waktu itu ada acara waktu ini, iya, untuk seluruh Indonesia. Nah, terus kemudian saya diundang. Kalau panggil saya itu kan teman-teman dimanapun kan Eyang Tah. Ada yang panggil saya Eyang Tah Notri aku Sirono. Ada yang panggil Pak D. Ada. Semuanya itulah. Pada waktu itu terus kemudian ini karena saya janji karena mau pemilihan ini saya sudah pernah janji saya dianu sama Eki Ridwan. Saya ditemui ya sama-sama teman-teman tapi terus kemudian kita di ruang khusus Pak Trakus itu dulu ya Bu Rita dulu sudah dijanjiin Pak Trakus ya kalau ini Pak Trakus dukung ya saya dukung. Saya tak doakan insya Allah tak lagi. Nah saya tidak hanya itu Pak Trakus, saya mohon jadi ketua penasihat tim suksesnya. Wah, iya itu. Bu Rita itu 2 kali masa jabatan. Yang sekarang itu yang terakhir. Dan luar biasa Bu Rita. Ini sudah beli tanah dan sekarang baru prosesan 15 miliar. Untuk kantor ini Untuk kan? kantor ini. Oh. Jadi menapa menikah sekitar ini. Nah, saya waktu itu diundang ke sana, tapi saya waktunya tidak pas gitu. Terus kemudian dia telepon saya, Mas mohon doa restu. Ya, pokoknya Insya Allah. Nama itu niatnya itu pokoknya jangan niat untuk kemudian aku sesuk pengen jadi menteri. Saya bilang gitu. Karena banyak juga yang hanya untuk batu loncatannya. Batu loncatan mesti organisasi sudah dipikir kan gitu loh. Nah Mbak Rita ini dari sekian ketua umum yang saya ikuti dan saya tahu mesti terlibat di situ. Lono nyun sewu, saya itu kan juga dulu itu kan penasihat pengurus pusat, ini maupun IPA.
Terus menapa menika akhirnya Mbak Rita jadilah ini kemarin itu kan kemarin ada teman-teman tim sepeda ini kalau sepeda ada dari Jakarta, dari Jawa Barat, ada dari Jawa Tengah, ada mereka sambil menyampaikan sesuk nek wis nek arep pemilihan sapa sing sesuk sowan Pak Tragus, saya sudah pensiun loh. Aku kabeh tak buku kabeh saya bilang gitu. Kabeh keren. Enggak, kuncinya adalah di Jogja itu dulu kompaknya sangat luar biasa. Itu dipingini dengan pengda-pengda atau pengbi-pengbi yang lain. Terus kita kecil, asal nyun saya cerita ya, asal kesini mesti dengan tim suksesnya Rombongan. Saya bilang sama tuh, Jogja itu kecil. Kita anggotanya hanya berapa? Kita anggotanya berapa? Dibandingkan Jawa Tengah, Jawa Barat, apalagi Jawa Barat. Kan gitu. Tapi beliau mengatakan, ya teman-teman mengatakan Antan Ali, Jogja kecil mas, tapi efeknya itu loh katanya itu. Memang betul. Karena sampun nate ya seperti Bangka Belitung, terus Bengkulu, ya itu. Jadi telepon ke saya, menikah telepon, Pak ini saya baru rapat, kira-kira Jogja siapa ya calonnya kan? Wah itu rahasia wis kopi nunda, kita nunggu dari Jogja sopo. Saya mohon izin untuk suaranya di si Arif itu mas. Terus kemudian ya udah kita juga itu kok. Kita dari rencana itu kok cuma memantapkan saja ya. Menikah. Lah, ketika rame dulu saya tidak ngerti idenya atau Mas Said atau Mas Wahyu atau siapa saya tidak tahu. Ketika kemudian kita nyetak kaos bersama kita bisa. Ini kata-kata di kaos kita tidak perlu ngomong macam-macam. Bisa makan saya Jogja itu hebat mungkin. Bersama kita bisa. Artinya jangan menapa menikah, jangan congkrah ngaten lho. Nah, sebenarnya kalau kita berangkat dari ini itu kan kalau Jogja ya, itu kan yang sesepuh dulu antara Pak Umar itu kan yang memberi contoh itu gitu. Jadi kita itu kan istiqomah untuk meneruskan yang baik kan itu. Dan kebetulan kan baik semuanya, contohnya itu. Nah, sebenarnya itu. Kalau kiprah beliau Pak dalam membina dan membimbing adik-adik juniornya, dulu Pak Umar bagaimana? Saya kira baik Pak. Mas, itu kan Pak Umar itu kan, ya itu tadi, mengapa Ji? Kalau menurut saya, nek iso, ya saya juga dengan Pak Umar ya, artinya gini, apa yang saya punyai, Pak Umar misalnya, semasa aku hidup, nek iso, saya berikan siapa yang mau kan gitu. Artinya ilmu itu eman kalau tidak disampaikan nanti mandek kan gitu. Jadi ya itu tadi kalau pesan saya Pak Umar itu opo wis sing kagungan nih Pak Umar gunen sambil pun tadi itu untuk umat ya semua. Iya luar biasa. Saya itu sampai naik ke tingkat 2, wah menurut saya Pak Umar. Cuma sayangnya kita kalau rapat parkirnya wonten pundi. Wah iya ya. Ya itu. Tapi itu sudah kita nilai luar biasa. Sangat biasa. Pak Umar kan tidak menggalikan, ini tak sewakan untuk duit. Iya. Itu satu contoh yang kemudian kita. Tapi kalau orang tidak peka kan. Tapi saya. Ya coba kalau hanya pribadinya yang dianukan, tak silakan untuk berang puluh juta. Ini kan organisasi. Mau belum? Ada aku dipakai aja. Kami kok sakit. Sebenarnya cukup untuk kesekretarian kita. Cuma masalahnya kalau nanti rapat, mobilnya mau diparkir di mana? Saya pun tidak ngerti. Iya, menikah, Widya Mataram, Pak Astro menikah. Jadi kesan saya kepada Umar sangat
luar biasa. Dan satu itu, yang kedua bagi rumah tangga nyun sewu ya, Jih. Bu Umar itu sangat luar biasa. Jih. Karena saya begini, almarhum ibu saya mengatakan suksesmu tidak lepas dari doa istrimu, sukses istrimu tidak lepas dari doamu. Nah, ini kehidupan komunikasi pokok di rumah tangga. Nah, ini kan luar biasa. Saya kan mengamati, bukan saya mengamati mengapa menikah, apa yang bisa saya contoh. Kami pun orang tua saya itu nyuwun sewu dari awal sudah mendidik kita itu guyub. Sami pun hotel rubah. Dan persa tahu makna rubah betul persa tahu? Rubah itu nama bapak dan ibu. Ruyono barilah. Oh iya. Rubah menikah. Nah ini kalau saya tahu ternyata bapak ibu sama Pak Umar, Bu Umar itu